Ibu bapak pemirsa hadirin yang saya hormati, untuk kita ketahui bersama bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil memperoleh peringkat 3 secara nasional dari penilaian IDI atau Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 setelah DKI Jakarta dan Bali. Penilaian ini untuk pertama kalinya angka IDI Provinsi Nusa Tenggara Timur menembus kategori baik dengan nilai mencapai angka 82,32 poin. Untuk itu kondisi ini kita perankan sebagai pemacu semangat kita ke depan dalam mengembangkan pembangunan politik dan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan capaian IDI saat ini kita terus upayakan menciptakan demokrasi yang mengarah pada demokrasi substansial yang bermartabat dan bertanggung jawab terhadap perwujudan kesejahteraan rakyat. Bagaimana kondisi Indeks Demokrasi Indonesia secara nasional dan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2019? Mari kita mengikuti pemateri yang kedua yang berkaitan dengan hasil penilaian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019 disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Darwis Sitorus SSI MSI. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Lucy. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kalau kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil rilis Indeks Komposit Demokrasi Indonesia tahun 2019. Betul, kalau di tahun 2018 NTT itu karena ini sifatnya komposit berada pada urutan 3 terbaik ceritanya nih ya, dari ukuran-ukuran yang sudah disepakati oleh para dewan-dewan ahli sejak tahun 2009 ya. Berbicara mengenai demokrasi ini sangat luas ya Pak Jimmy ya, Pak Yohanes ya, sangat luas gitu ya. Jadi lebih kepada mengarah penyetaraan hak-hak baik politik maupun hak-hak yang lain. Tentu saja lebih kepada perilaku masyarakat ya. Nah, ini demokrasi ini menurut saya sangat dipengaruhi oleh tentu saja budaya ya. Budaya yang sudah ada selama ini di suatu masyarakat. Kemudian juga dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan tentu saja. Bahkan juga mungkin ekonomi ya, yang mempengaruhi juga kepada politik dari pemerintahan, di mana ketika kita mengukur daripada demokrasi dimaksud. Dan oleh karena itu BPS ya diberikan tugas untuk melakukan atau sebagai koordinator di dalam penghitungan indeks demokrasi ini. Nah, tentu saja memang sangat bekerja sama ya, tidak sendiri, tetapi bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Kemenkopolhukam. Kemudian juga dengan Bappenas ya, kemudian juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya. Jadi ini adalah kesepakatan dari awal oleh para dewan-dewan ahli untuk membuat suatu format ukuran secara komposit atau gabungan dari berbagai aspek atau bahkan kepada variabel, bahkan kepada indikator. Nah, jadi ini artinya secara komposit maka bisa dibandingkan antar provinsi. Makanya tadi Bu Lucy juga menyatakan bahwa ya NTT pernah berada pada posisi ketiga. Artinya bisa kita pahami bahwa NTT secara budaya, secara ekonomi, secara sosial, pendidikan mestinya masuk dong ya menjadi penimbang dalam penilaian ini. Nah, salah satu ciri khas di NTT adalah toleransi beragama. Ya, itu juga menjadi nilai lokal yang sangat mempengaruhi nilai demokrasi kita di NTT ini. Nah, selanjutnya saya menjelaskan apa sih IDI. IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan
menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Ya, setelah kesepakatan dengan ukuran-ukuran ya yang sudah disepakati. ID adalah fact-based information, bagian dari upaya mengembangkan a culture of evidence-based decision making yang sesuai deklarasi dunia tentang statistik di Istanbul, Turki 2008. Jadi ukuran ini tidak seenak-enaknya BPS, seenak-enaknya Kemendagri, tidak. Ini adalah bagian daripada kesepakatan secara global ya, secara internasional. Nah, setiap angka ID itu mempunyai makna yang terkandung di balik semua indikator yang digunakan. Ya, saya akan menjelaskan komponen penghitungannya. Itu ada 3 aspek. Ya, yang aspek pertama adalah aspek kebebasan sipil, lebih kepada kebebasan masyarakat di dalam mengutarakan hak dan pendapatnya sebagai seorang warga negara. Kemudian itu ada variabel, dibagi lagi ya, aspek-aspek kebebasan sipilnya itu kita lihat dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat. Itu juga bagian daripada kebebasan ya. Ya, beda sekarang ini. Kita dilarang berkumpul karena COVID. Ini juga tidak masuk ya, jangan sampai salah menafsir. Tetapi ada kebebasan kita untuk berkumpul, untuk melakukan penggalangan dan sebagainya. Iya, itu ada tempatnya. Kemudian kebebasan berpendapat, ya berpendapat apa saja gitu. Kita lihat apalagi sekarang sudah sangat maju ya dengan adanya media-media sekarang ini. Bebas melakukan apa saja, coba kita baca di media-media, siapapun bisa memberikan pendapat. Kita tahu juga maka presiden kita juga ya, siapa yang tidak menghujat gitu ya, kita lihat itu adalah bagian daripada kebebasan ya. Nanti ada yang akan menjelaskan lebih lanjut ya. Kemudian kebebasan berkeyakinan ya. Nah, NTT ini kelebihannya ada toleransi di sini ya yang sangat luar biasa. Bahkan salam Pancasila, Assalamualaikum, salam kebajikan, Shalom, ini kan unik ya di NTT. Dan saya baru juga merasakan di NTT salam-salam seperti ini adalah wujud daripada toleransi tersebut. Kemudian kebebasan dari diskriminasi, ya tidak ada perbedaan. Apakah ada perbedaan perlakuan masyarakat Flores dengan Timor, dengan Sumba? Nah, tentu saja tidak. Tapi bisa seperti itu karena ini adalah bagian daripada pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, masing-masing variabel itu ada indikator, nanti kita jelaskan. Kemudian aspek yang kedua adalah hak-hak politik. Ya, hak memilih dan dipilih, ya. Kemudian partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Ya. Itu juga ada 7 indikator. Kemudian lembaga demokrasi ini sebagai wujud daripada demokrasi itu sendiri melalui lembaga perwakilan. Apakah perwakilan yang sudah diwakilkan oleh masyarakat itu dapat memenuhi suara daripada masyarakatnya? Nah, kita lihat yaitu di variabel pemilu yang bebas dan adil. Kemudian peran DPRD-nya, apakah bisa menyuarakan suaranya. Kemudian peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen. Ini adalah bagian-bagian yang saling berinteraksi. Apakah peran-peran lembaga demokrasi itu juga mengakibatkan suara masyarakat menjadi tidak terwakili sehingga mereka melakukan reaktif ya. Nah, ini yang kita nilai apakah seperti itu. Jadi artinya penilaian ini sangat komprehensif ya, dinilai lebih kepada bagaimana politik kebebasan daripada masyarakat termasuk ke lembaga demokrasinya.